Baik, dari persiapan untuk Bahrain, kemungkinan David sama Elio udah akan bisa dimainkan. Dari 5 yang kita datangani, 3 nama lagi siapa Pak bisa dikonfirmasi. Karena di media itu ada apa namanya 5 bekas gitu. Jadi yang terbahas itu kemungkinan yang 3-nya siapa Jika atau ini. Terus kemudian persiapan ke Bahrain sendiri gimana Pak, kapan berangkat ini? Yang pasti 2 apa saja ya. Kalau 5 mungkin media mesti kasih bocoran ke saya. Yang pasti 2, dan gini, minggu depan ini sangat penting hariannya dapat, karena kan ada deadline register. Ya, jadi masih ada proses akad sumpah, administrasi lainnya, pendaftaran, pergantian asosiasi, ini kan nggak mudah. Jadi ya kita ada waktu seminggu ya, kita coba kejar. Mudah-mudahan kalau Mesilger Eliano bisa bergabung, berarti untuk Bahrain dan China kita punya kekuatan tambahan. Apalagi kita tahu banyak beberapa pemain juga cedera kemarin. Jadi kita coba pastikan kita punya 2x11 pemain tim nasional di senior yang sama kualitasnya. Ya, kalau 2x11 di U23 insya Allah kita udah punya. Tapi yang senior ini belum punya, betul Pak ya? Jadi penambahan itu penting, apalagi standarnya kita kan sekarang naik lagi. Artinya ini tim-tim nasional lain tidak lagi memandang sebelah mata, pasti mereka akan mempersiapkan jauh lebih baik. Kami berupaya memastikan jangan sampai pemain cedera dan kelelahan. Karena itu saya berkali-kali saya sampaikan, untuk penerbangan dari Bahrain ke China itu bukan sebuah kemewahan, tapi bagian kita memberikan investasi pemain kita tidak tergelut cedera. Karena cedera itu banyak-banyak ya, bukan hanya pada saat main, tapi saat latihan, saat juga di luar latihan itu bisa saja cedera. Jadi ini yang kita jaga. Jadi dari Indonesia ke Bahrain itu komersial, dari Bahrain ke China terpaksa kita harus mencari charter flight, seperti waktu itu pertandingan Indonesia Vietnam kita juga charter flight waktu itu, karena waktunya sangat mepet. Nah tentu dari China ke Indonesia seperti biasa, komersial biasa. Ya. Persiapan ya tentu ya kami terus memantau para pemain mana yang bermain tim nasional yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri, karena penting sekali mereka bermain. Kemarin saya dengar Rafael Struijk sudah pindah ke Brisbane Roar, semoga jam terbangnya juga lebih tinggi lagi. Seperti Ragnar kemarin main di Denver. Nah, sama yang di lokal pun kita pantau siapa yang main, siapa yang tidak main. Tetapi kan PSSI bersama Liga sudah ada payung hukumnya, semua tim nasional harus dimainkan dengan tentu kondisi kebugaran masing-masing pemain. Ya kalau cedera dimainkan ya itu masalah. Jadi kita coba targetnya kita tidak mau mendahului. Seperti yang saya bilang, kita perlu 15 poin. Artinya kalau Bahrain dan China ini kita pertandingan ke sana, kalau bisa 1 menang 1 seri sudah luar biasa. Tapi kalau dua-duanya menang, alhamdulillah gitu kan. Nah, karena 15 poin dibagi 10 pertandingan. Jadi setiap pertandingan harus poin, masalah. Ya, nah ini yang kita coba pastikan bagaimana bisa persiapan dengan baik saat mereka juga kembali ke klubnya masing-masing. Kita terus pantau. Semoga tidak ada cedera. Ya, semoga tidak ada cedera. Karena tadi pelapisnya belum 2x11. Itu ya. Pertama soal kemarin kan ada isu janji yang soal paspor nih Pak. Apakah Bapak udah ngobrolin sama pemain-pemain naturalisasi kita gimana dari mentalitas mereka? Kemudian kedua, target dari Pak Erik atau PSSI sendiri di pertandingan Bahrain sama Cina itu apa sih Pak? Dan yang ketiga, satu lagi Pak,
Sintayong juga kemarin kan sempat bukan mengkritisi ya Pak, agak lini depan kita tuh agak kurang bagus Pak. Apakah ada ke depan ada mau naturalisasi khusus untuk striker Pak? Kabarnya ada satu pemain sih Mauro Pak. Terima kasih. Belum salaman, jadi saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu dengan nama yang tepat kalau kita belum ada administrasinya. Sampai hari ini di tim nasional senior kita belum ada nama lain. Tetapi kalau di putri tadi ada 2-3 nama, di U17 ada 1-2 nama, di U20 ada 3 nama. Jadi itu yang kita tahu. Dan itu pun kita harus bicara kepada pemerintah, baik dari Pak Menpora dan juga Pak Supratman untuk memastikan ini semua sesuai dengan aturan negara kita. Ya, jadi semua kita mengikuti aturan negara kita dan aturan FIFA. Jadi saya nggak mau terlibat polemik kepada individu atau figur yang memang tidak ingin tim nasional kita maju. Ya, karena semua kita lakukan secara aturan negara kita dan aturan FIFA. Itu penting. Ya. Masalah target tadi sudah sampaikan, ya kita ada 15 poin. Jadi setiap pertandingan perlu poin. Kita tidak menganggap remeh Cina dan Bahrain, mereka juga tim yang bagus. Tetapi ya kita berharap kita bisa mendapat poin 3 di salah satunya atau mungkin dua-duanya atau apa saya tidak tahu. Yang penting kita memperkuat tim, tapi yang tadi kembali cedera dan fatigue kondisi. Nah, ya, kebugaran, kelelahan ini yang kita harus benar-benar